Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bagikan resep kue kering. Ini kue kacang ya teman-teman. Biasanya ditambahin minyak. Kali ini saya akan bikin yang tanpa minyak. Rasanya itu lebih renyah dan gurih. Cuma menggunakan 1/4 kilo kacang, dapatnya 4 toples ukuran 500 gram. Jadi hasilnya banyak banget ya. Ini cocok teman-teman jadikan ide jualan juga, atau untuk persiapan kue lebaran kita nanti ya. Bikinnya gampang banget. Nah, menurut cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Nah, di sini saya udah siapkan 1/4 kilo kacang kupas. Ini akan kita panggang. Boleh juga disangrai ya teman-teman. Nah, sebelumnya ovennya udah saya panaskan selama 10 menit. Kita akan panggang di suhu 120 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menitan ya. Nah, setelah 20 menitan, ini kacangnya juga udah matang ya. Warnanya udah berubah kekuningan. Kita biarkan dingin dulu sebelum di blender. Nah, ini kacangnya udah saya haluskan dengan blender ya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan wadah, masukin 300 gram margarin. Lalu tambahkan juga room butter sebanyak 50 gram. Tambahkan juga 200 gram gula halus. Di sini gula halusnya saya ayak dulu ya biar nggak ada gerindilan-gerindilan. Semua bahan akan kita campur dengan spatula aja. Kalau udah tercampur rata, tambahkan 2 butir kuning telur, lalu diaduk rata kembali. Setelah tercampur, kita masukin kacang tanah yang udah kita haluskan tadi. Nah, lanjut diaduk kembali. Kalau udah rata, tambahkan 530 gram tepung terigu. Saya gunakan yang pro rendah. Dimasukin bertahap ya, biar gampang aja dan diayak kayak gini. Lanjut diaduk sampai rata. Masukin lagi sisa dari tepungnya. Saya juga tambahin setengah sendok teh vanili bubuk ya teman-teman. Lalu diaduk rata kembali. Kalau ngaduknya udah susah, boleh langsung diaduk menggunakan tangan ya. Sebaiknya tangannya dicuci bersih dulu. Nah, ini saya langsung aduk menggunakan tangan aja karena adonannya ini udah berat ya teman-teman. Kita aduk sampai kalis dan adonan bisa dibentuk. Nah, ini udah bisa dibentuk. Kita siapkan alas kerja. Ambil secukupnya adonan, lalu kita tutup plastiknya. Nah, setelah itu tinggal kita pipihkan dan dirapikan ya. Nah, ini kita gilas menggunakan rolling pin aja, boleh menggunakan gelas juga. Jadi gunakan alat yang ada di rumah aja ya.
Nah, ini ketebalannya itu nggak terlalu tebal juga nggak terlalu tipis ya, jadi sedang aja. Nah, kurang lebih ketebalannya kayak gini teman-teman. Nah, setelah itu kita siapkan cetakan. Kita buka dulu dari plastiknya. Nah, ini siap untuk dicetak. Nah, hasil kuenya kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Untuk jenis cetakannya sesuaikan keinginan aja, boleh bentuk apapun ya. Nah, kita cetak segini dulu, lalu kita masukin ke dalam loyang. Sebelumnya loyangnya dioles dengan margarin ya. Saya bikin segini dulu nih teman-teman, setelah itu tinggal dioles aja dengan 2 kuning telur, tambahin sedikit pewarna kuning ya, biar warna kuningnya itu lebih bagus. Kita oles ke permukaan kue. Nah, ini jangan dioles dulu semua ya teman-teman. Jadi di sini saya salah, saya oles semua dulu. Jadi nanti saat ditambahin topping atau keju parut, dia kurang lengket ya teman-teman. Jadi dioles sedikit aja dulu, baru ditambahin topping. Nah, untuk toppingnya saya tambahin keju parut, boleh menggunakan wijen juga ya, sesuaikan selera aja. Dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit atau 15 menit. Nah, ini akan kita panggang di suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 25-30 menit. Sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah ya. Nah, setelah kurang lebih 20 menitan di oven, ternyata kuenya ini cepat matang juga ya. Nah, ini dia hasilnya, cakep banget, matangnya sempurna, warnanya juga bagus ya teman-teman. Setelah matang semua, hasilnya beneran banyak banget teman-teman. Ini juga wangi. Nah, ditunggu dingin dulu ya sebelum dimasukin ke toples. Gimana teman-teman, gampang ya bikinnya. Resep kue yang satu ini tuh wajib banget teman-teman cobain di rumah karena bikinnya gampang, satset, dan rasanya beneran enak banget. Walaupun gak ditambahin minyak, rasanya tetap enak ya teman-teman. Malah ini lebih ringan dan teksturnya itu lebih renyah dan gurih. Nah, setelah dimasukin ke toples, dapatnya 4 toples ukuran 500 gram ya. Nah, sekarang langsung aja kita lihat gimana hasil dari kuenya. Nah, dari tampilan ini tuh menarik banget teman-teman. Matangnya juga merata, bawahnya matang juga ya, nggak gosong sama sekali. Nah, dia tuh beneran renyah, gurih, dan beneran ngepro banget teman-teman. Nah, kayak gini nih teksturnya. Pokoknya mantap banget teman-teman, harus cobain.